Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Minggu Pekan Paskah yang ketiga, 4 Mei 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27b sampai 32, dilanjutkan ayat 40b sampai 41. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 5 ayat 11 sampai 14 dan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Mari kita merenungkannya dan menimba inspirasi yang berguna bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kisah Injil hari ini sangat menyentuh. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid di tepi danau, tempat yang sangat akrab bagi mereka. Dan di sana ia tidak datang dengan kemegahan, tetapi dengan kehangatan, memasak sarapan bagi para murid yang letih dan juga mungkin bingung setelah penyaliban. Tuhan Yesus hadir di tengah keseharian mereka, menunjukkan bahwa Dia tidak hanya Allah yang mulia di surga, tetapi juga menjadi sebagai seorang sahabat yang setia dalam pergumulan hidup manusia. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, hari ini dihadapkan pada cinta yang menyembuhkan. 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ini bukan suatu interogasi, melainkan undangan untuk memulihkan relasi. Setiap ya dari Petrus adalah langkah menuju pemulihan hati. Cinta Tuhan tidak mempermalukan masa lalu, tetapi menyembuhkannya dengan kelembutan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Yesus tidak hanya memaafkan, tetapi justru mempercayakan sesuatu yang istimewa buat Petrus. Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah wajah cinta Tuhan, cinta yang tidak berhenti pada pengampunan, tetapi mengutus. Hidup kita tidak berakhir di kegagalan. Bersama Kristus selalu ada permulaan baru, misi baru, harapan baru. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa maknanya bagi kita? Kita semua adalah seperti Petrus. Kita pernah ragu, kita pernah menyangkal, kita pernah lemah. Tetapi Tuhan tidak berhenti mencintai kita. Tuhan mencari kita di pantai kehidupan kita, di dapur, di ladang, di kantor, di kebun, di pelataran rumah kita. Ia menunggu kita menjawab dengan jujur, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jika kita sungguh mengasihi Tuhan, kita pun diutus menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Maka tidak heran jika dalam bacaan pertama, para rasul dan berani berkata, "Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Cinta kepada Tuhan memberikan mereka keberanian, bahkan ketika mereka dianiaya. Begitu pula kita, jika cinta kepada Kristus itu tumbuh, kita akan dimampukan untuk setia, sekalipun dunia tidak memuji kita. Dan dalam bacaan kedua, kita diajak bersatu dengan seluruh isi surga yang memuliakan anak domba dengan seruan, "Bagi Dia puji-pujian, hormat, dan kemuliaan." Ini adalah undangan untuk menyembah, bukan hanya di gereja, tapi dalam cara kita hidup, bekerja, melayani, dan mencintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya juga kepada kita hari ini, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawaban kita bukan hanya kata,
tetapi hidup yang bersara dan melayani. Mari mencintai Tuhan lebih sungguh, dengan hati yang jujur dan dengan kesetiaan untuk diutus. Mari bangkit dari kegagalan dan berjalan bersama Dia, sebab cintanya bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga memberi arah hidup bagi kita. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.